Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah memasuki masa akhir Ramadan. Walaupun secara hakikat kita bersedih akan melewati Ramadan, tapi kita juga harus bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, rahmatnya, barokahnya, sehingga kita bisa menjalani sampai akhir Ramadan ini. Semoga sempurna nanti sampai selesai ketemu di hari raya, dan semoga berharap bisa ketemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Allahumma amin. Kita harus bersyukur. Tanpa bantuan Allah Ta'ala, tanpa hidayahnya, tanpa taufiknya, tanpa kekuatan dari Allah Ta'ala, kita tidak bisa menjalani Ramadan dengan baik. Apapun, walaupun kita masih golongan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Memang kita sebagian telah melakukan syukur, tapi sisi lain kita masih banyak kekurangan, karena banyak yang kita terlewatkan. Maka dari itu istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini istighfarnya pendosa yang masih banyak kurang, masih banyak salah, lesan dan perbuatannya masih belum seiring, sejalan. Semoga Allah memaafkan kita, termasuk dengan terkait Ramadan. Kita bahagia, kita senang dengan Ramadan, tapi belum bisa mengisi Ramadan dengan yang lebih baik. Itulah pribadi kita yang, terutama saya, masih dalam keadaan demikian. Harapan saya semoga kita semua bisa mengisi sisanya yang masih ada ini, dan kita berdoa agar Ramadan ke depan juga bisa lebih baik daripada hari ini. Inspirasi Ramadan ini harus menjadi inspirasi positif di bulan-bulan selain Ramadan atau setelahnya nanti. Termasuk kalau kita punya inspirasi nilai baik di bulan Ramadan, inspirasi baik itu akan terbawa dalam proses bulan-bulan setelah Ramadan dalam kita melewati. Orang yang selalu punya inspirasi baik, maka itu tanda-tanda hatinya baik. Itu yang kita harap. Belum bisa banyak berbuat baik, tapi selalu ada niat baik. Itulah tanda hati yang baik. Sebagaimana di dalam kisah dikisahkan, orang kalau sudah punya inspirasi baik, melihat sesuatu pun akan bernilai positif, bernilai baik. Melihat hamparan alam, bisa melihat ayat-ayat kebesaran Allah. Melihat apapun, ini akan menjadi inspirasi baik. Jadi kapan kita bisa berbuat baik? Selalu, kalau hati kita baik, pasti akan selalu bisa. Kesempatan seperti bersedekah, tidak harus menjadi orang kaya yang banyak harta. Orang kaya itu justru orang yang selalu merasa cukup dengan rezeki Allah dan bisa berbagi dengan sesama. Al-Quran sudah menyampaikan, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Itu sebagai catatan bahwa bukan nominalnya berapa. Saat orang dalam suasana sulit tapi masih memikirkan kebaikan untuk orang lain, itu menjadi harapan yang harus kita selalu camkan. Jadi orang bersedekah tidak harus menunggu banyak uang, banyak harta. Kapanpun. Terlihat kenyataan banyak orang yang banyak harta tapi enggak tersirat untuk membagi. Inilah yang kita khawatirkan kepada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang kita bisa kita lakukan, karena itu inspirasi baik. Sedikit pun yang kita lakukan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala makatan. Ya, harapan kita bisa berbuat baik. Apapun yang bisa kita lakukan. Kebaikan untuk orang lain adalah sebenarnya hakikatnya kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini yang kita selalu harus menjadi inspirasi. Hakikatnya kita yang butuh untuk bisa berbuat baik. Orang lain ini hanya media kita agar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekilas apa yang dilihat yang bisa itu sebatas kemampuan, kadang-kadang terlihat remeh, tapi insya Allah walaupun terlihat remeh, kalau niat kita betul-betul sungguh, maka wahuwa kabirun indallah, insya Allah ta'ala. Seperti sebagaimana dakwah Rasulullah Muhammad SAW,
Man akhraja min tariqil muslimin syai'an yu'dhihim kataballahu lahu bihi mi'ata hasanatin. Untuk sekedar berbuat baik, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi atau sesuatu yang kira-kira membahayakan, kalau yang lebih besar orang lain sesama muslim, kita menyingkirkannya walaupun berupa paku di tengah jalan atau batu yang menyandung orang, kita ambil, kita singkirkan. Kalau kita niatnya untuk menghindarkan bahaya dari sesama muslim, fa insyaallah ini akan menjadi inspirasi baik, kita akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting inspirasi niat itu harus dijaga sehingga kesempatan untuk berbuat baik itu selalu ada. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak amal ini kadang-kadang kecil tapi menjadi bernilai karena niatnya. Amal walaupun besar akhirnya menjadi kecil nilainya kalau niat kita kurang. Inilah harapan kita selalu punya inspirasi sehingga Allah membukakan pintu kita untuk selalu kuat dan semangat untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Walaupun sekilas sesaat apa yang kita mampu mungkin belum terlihat berbobot atau belum terlihat signifikan. Falau la waridun maka nawirdun. Falau la waridun maka nawirdun. Kebaikan itu datang dari Allah. Kita hanya menjadi pelakunya. Maka sedikit pun kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kebaikan itu tanpa nurnya Allah tidak akan mungkin bisa dilakukan. Maka harapan kita bisa berbuat baik sebaik-baiknya walaupun sekilas semampu kita. If'alil khairat mahma kana saghiran fa innaka la tadri aw la ta'lamu ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Berbuatlah kebaikan karena kita tidak tahu mana yang memasukkan kita ke surga. Semoga walaupun sedikit sekilas, kalau itu ikhlas, insyaallah kabirun indallah, menjadi pintu maaf, pintu kemudahan di dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segalanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para ulama, para kiai yang sudah kerso ikut mengisi acara dalam kegiatan LDNO, mensiarkan dalam dakwahnya. Semoga panjenengan semua mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf manakala dari PCNO kurang bisa memberikan fasilitas yang bagus. Untuk itu saya memintakan maaf atas kesalahan saya juga kelembagaan secara umum. Mohon maaf dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.